Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha, kelas 7 SMP Islam Al-Hikmah Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita masih membahas materi dari bab 6, yaitu karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Anak soleh-soleha silahkan dibuka buku paketnya, halaman 133. Kita akan melanjutkan materi mengenai makna sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hakikat negara. Sebelum menjelaskan tentang NKRI, perlu dipahami dahulu tentang pengertian negara, bangsa, tanah air, bentuk atau susunan negara, dan bentuk pemerintahan negara, serta lahirnya suatu negara. Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sah. Sedangkan bangsa adalah orang-orang yang memiliki persamaan latar belakang sejarah, pengalaman, dan perjuangan dalam mencapai hasrat untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Dan yang terakhir, tanah air adalah tempat di mana seseorang dilahirkan, hidup, dan memperoleh kehidupan, dan akhirnya meninggal dunia. Istilah tanah air sering kita sebut juga sebagai tanah tumpah darah. Bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan serikat atau federal. Di dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Contoh negara kesatuan adalah Indonesia, Prancis, dan lain-lain. Sementara kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara-negara bagian. Contoh dari negara serikat yaitu Amerika dan juga Malaysia. Sedangkan untuk bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu otokrasi, oligarki, dan republik, di mana negara Indonesia menganut bentuk pemerintahan negara republik. Lahirnya suatu negara. Berdasarkan teori perjanjian masyarakat, manusia pada awalnya hidup sendiri-sendiri dan juga berpindah-pindah tempat. Kesendirian hidup manusia kemudian mendorong adanya kelompok-kelompok manusia. Kelompok manusia tersebut sepakat untuk hidup bersama dan membuat aturan yang ditaati bersama serta memiliki pemimpin yang dapat mengarahkan. Dari sinilah terbentuk sebuah negara. Fungsi dan tujuan berdirinya negara. Secara umum, fungsi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi keamanan dan ketertiban. Artinya, negara senantiasa berupaya menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi kekacauan di antara warga negara. Yang kedua, ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Artinya, negara berupaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warganya. Ketiga, fungsi pertahanan. Artinya, negara berupaya mempertahankan keutuhan wilayahnya. Dan yang keempat adalah fungsi keadilan. Artinya, negara berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warganya. Selanjutnya, tujuan berdirinya negara secara umum adalah: yang pertama, untuk menciptakan kekuasaan negara secara demokratis. Kedua, mencapai perdamaian dunia. Ketiga, menjamin hak asasi dan kebebasan manusia. Keempat, mewujudkan keadilan sosial. Dan yang kelima, mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Republik Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, yaitu: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk negara dan pemerintahan Indonesia.
Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah Negara Kesatuan. NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama Indonesia. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu.